Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulinuha ID ya. Edisi khusus membahas mata pelajaran sejarah. Untuk kali ini kita akan bahas sejarah Indonesia kelas 11 ya. Topiknya ada di, kalian bisa lihat itu, perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Kalau di edisi sebelumnya kita udah bahas tentang perlawanan melawan Portugis, kemudian lawan VOC. Kali ini kita akan bahas mengenai perang melawan penjajah kolonial Belanda. Jadi udah di bawah pemerintahan langsung Belanda ya, bukan VOC lagi. Oke, ada beberapa, tapi coba kamu lihat, ini ada gambar uang ya. Tahu nama tokohnya? Gambar siapa aja ini? Dari uang 1000 sampai 100.000. Maksudnya apa ini, ada gambar foto pahlawannya ini? Ini salah satu cara kita menghargai jasa pahlawan. Bentuk penghargaan oleh pemerintah. Nah, pahlawan-pahlawan ini dijadikan atau ditampilkan di gambar uang ya. Sebenarnya nggak cuma uang, di berbagai macam hal. Contoh lain itu kayak perangko. Perangko juga dulu banyak tokoh-tokoh pahlawan. Selain pahlawan juga keindahan alam kan juga ada ditampilkan di uang. Kalau kalian lihat di belakang ini kan ada keindahan alam, ada tarian, ada budaya, macam-macam pokoknya. Oke, ini ada beberapa tokoh ya yang melakukan perlawanan dari macam-macam nih. Diponegoro, Patimura, Hasanuddin, Antasari, Sisingamangaraja, Mabonjol, dan yang lainnya ya. Bahasan ya, ini ada 7 ya yang akan kita bahas nanti. Mungkin nanti akan secara singkat dan cepat ya, karena memang bentuknya video toh. Oke, untuk lebih lengkapnya kalian bisa pelajari di modul, di buku paket maupun artikel nanti yang Pak Ulin sampaikan ya di deskripsi ya. Kalian bisa baca juga di sana untuk lebih memperdalam pengetahuan. Oke, yang pertama adalah Perang Patimura nanti. Perang Patimura, setiap perlawanan ini yang kalian harus petakan beberapa hal yang harus kalian petakan begitulah. Oke, yang pertama nanti tokohnya kira-kira siapa nih yang melakukan perlawanan. Kemudian latar belakang, kira-kira kenapa nih sampai meletusnya perlawanan itu, pertempuran. Kemudian jalan perangnya seperti apa, proses peperangannya seperti apa, dan yang terakhir adalah akhir peristiwanya apa. Siapa yang pihak yang menang, siapa yang dirugikan, dampak perangnya itu seperti apa. Kalian juga harus tahu, kalian pahami ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang Patimura. Kalian pasti tahu dong gambar Patimura yang ada di uang berapa? Uang 1000, betul, uang 1000 ya. Oke, Patimura sendiri itu dari mana? Tokoh dari mana? Dari Maluku. Di pojok kiri ini kalian bisa, ini kalian lihat ya, ini ada petanya kecil ini. Daerah Maluku memang daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Daerah ini yang menjadi perebutan berbagai bangsa ini, baik Portugis, Spanyol, kemudian yang ronde keduanya adalah Inggris dan Belanda. Oke, di sini udah ditampilkan kebijakan Inggris waktu itu Raffles ya, zamannya Raffles, kemudian Belanda seperti apa. Ini ada perbandingannya dari hasil bumi dibeli, kalau Belanda di monopoli, kemudian rodi, sampai penyerahan wajib ya. Oke, untuk perlawannya sendiri ada beberapa pertempuran awal nih di Pulau Haruku ya, kemudian di Saparua, di Kayu Putih. Tapi yang pasti kalian harus tahu dulu latar belakangnya apa ini, kenapa sampai Patimura atau rakyat Maluku ini melawan Belanda. Sebenarnya apa yang salah dengan Belanda? Dari kebijakannya kalian lihat itu,
dari monopoli perdagangan, kemudian penyerahan wajib, kan ini sangat menyengsarakan rakyat ya. Karena memang Belanda ini menurunkan harga beli rempah-rempah di sana, dan ini sangat berdampak bagi masyarakat. Masyarakat jadi karena harganya dibeli dengan harga murah, pendapatannya ini turun, padahal yang mereka keluarkan tinggi. Nah, ini membuat masyarakat resah ini. Oke, tokoh sendiri Pattimura itu adalah namanya Thomas Matulesi. Dia sempat bekerja di angkatan perang Inggris dulu. Oke, kalau gambar ini, perempuan ini adalah Christina Martha Tiahahu ya. Oke, untuk paparannya sendiri, Pattimura sempat menghancurkan kapal Belanda di pelabuhan Saparua ya. Kemudian tujuannya adalah menyerang benteng Dus. Ini memang benteng yang dimiliki Belanda di Maluku, dan berhasil dikuasai salah satu bentengnya. Target berikutnya adalah benteng Deverdijk. Dilakukanlah penyerangan ke sana sampai pimpinan Van der Burg ini tewas di perang selanjutnya itu. Oke, ini gambar Pattimuranya kalau bisa lihatnya ya, Kapiten Pattimura. Oke, yang awalnya perlawanannya dari Pulau Maluku ini meluas nih ke Pulau Seram, Maluku, kemudian Asilulu juga ya. Nah, untuk menghadapi serangan Pattimura, karena memang waktu itu Belanda terdesak, Belanda mencoba mendatangkan bantuan dari Ambon ya, 300 prajurit di bawah komando Mayor Beach. Oke, bantuan ini digagalkan oleh pasukan Pattimura. Jadi sebelum sampai ke Maluku, mereka serang dulu di laut ya. Target berikutnya adalah menyerang benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Nah, di sini Pattimura gagal ya, karena memang penjaganya ini lebih diperkuat lagi oleh Belanda. Kemudian selanjutnya Belanda mendatangkan bantuan dari Batavia. Tahu nama Batavia? Kalau sekarang namanya adalah Jakarta ya. Di sini tujuan Belanda adalah merebut benteng De Stad yang dikuasai oleh pasukan Pattimura. Tahun bulan Agustus 1817 ini bentengnya itu dikepung dari berbagai wilayah, dibombardir dari pasukan kavaleri, kemudian dengan pasukan berat yang lain ya. Dan akhirnya pun Belanda berhasil merebut benteng itu. Dan bulan Novembernya Pattimura ditangkap ya. Kapiten Paulus Tiahahu, ayahnya Christina Martha tadi, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Oke, untuk menangkap Pattimura sempat dilakukan kayak sayembara begitu. Jadi siapa yang berhasil menangkap Pattimura bakal dikasih hadiah sebesar 1000 gulden. Mata uang Belanda waktu itu yang digunakan adalah gulden ya. Pak, kira-kira 1000 gulden itu kalau sekarang sekitar berapa? Ya sekitar 100 jutaan ya, kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek lagi ya. Oke, akhirnya Pattimura pun berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman ya ini ya. Karena udah terdesak tadi, akhirnya berhasil ditangkap. Oke, yang kedua adalah Perang Padri. Ini berlangsung dari 1821 sampai 37 ya. Tempatnya ada di mana? Di Pulau Sumatera. Latar belakangnya sendiri memang kaum Padri ini sempat berselisih dengan kaum adat. Padri itu yang notabene ya, yang beragama Islam kuat ya, yang aturannya pun pengen Islam. Nah, ini sempat berselisih dengan kaum adat. Kaum adat ini adat setempat ya, adat yang lama, dalam arti bukan non Islam. Ini sempat ada pergesekan nih antara kaum Islam dengan kaum adat nih, karena memang kaum adat sendiri sering
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalkan judi, sabung ayam dan sebagainya. Nah, ini hal pertentangan inilah yang akhirnya dimaksud yang dimanfaatkan oleh Belanda. Nah, Belanda di sini mencoba bersekutu dengan kaum adat, dan Belanda sendiri mengadu domba begitu antara kaum adat dan Padri, sampai akhirnya pecahlah peperangan. Tapi selain itu juga Padri sendiri pun memang nggak terlalu suka dengan Belanda, karena memang yang terlalu berikut campur dan terlalu berkuasa di daerah sana. Dan akhirnya pun bergeser, antara peperangannya berubah jadi antara kaum Padri melawan Belanda. Awal perang sendiri, perang adat ini dimulai dari 1805 ini ya. Tuanku Pasaman, Padri menyerang Pangaruyung. Di kota tengah, Sultan Arifin dan keluarganya akhirnya melarikan diri. Istana Pangaruyung dibakar. Keluarga Pangaruyung akhirnya dibunuh dari tanah datar ya. Sultan Arifin lolos. Kaum Padri pun akhirnya menyebar ke Tapanuli Selatan sambil menyebarkan agama Islam. Ini kaum Padri dan kaum adat ya. Pakainya kalau Padri putih, kalau adat hitam. Lihat fase pertamanya. Perang fase pertama, jadi perang Padri ini ada 3 fase ya. Dari pertama, kedua, dan ketiga. Di fase pertama, kaum Padri ini menyerang pos-pos penjegatan atau patroli-patroli Belanda. Serangannya ini sendiri meliputi seluruh tanah Minangkabau ya. Dan pasukan Padri pun berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Belanda di sini mengalami kewalahan di fase pertama perang Padri. Sampai akhirnya Belanda ingin melakukan perjanjian damai begitu ya, karena memang kekuatan Belanda waktu itu terfokuskan di perang Jawa, karena itu juga sedang terjadi perang antara Belanda dengan Diponegoro, dan itu lebih menguras tentara dan uang Belanda, sampai akhirnya sebagian pasukan yang di Sumatera ini ditarik ke Jawa untuk menangani perang terhadap Diponegoro. Di sini ini nama perjanjian damainya adalah perjanjian Masang ya. Nah, alasannya ini, dan di Eropa sendiri juga sedang terjadi perang Belgia. Fase kedua, kelewatan. Fase kedua sendiri ini tentang perjanjian Padang. Isi perjanjian Padang sendiri, Belanda itu mengakui kekuasaan Padri di Batu Sangkar. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Kedua pihak akan melindungi para pedagang. Nah, inilah momen yang dimana pasukan Belanda itu dikonsentrasikan untuk melawan perang Jawa, perang Diponegoro. Untuk fase ketiga sendiri adalah fase puncak ya, karena upaya gencatan senjata pemerintah kolonial Belanda ini dilanggar. Jadi Belanda ini ingin menguasai Sumatera. Caranya gimana strateginya? Strateginya yaitu memotong garis bantuan ekonomi, menguasai pesisir, pantai barat dan timur, kemudian bikin benteng stelsel ya, atau membangun benteng-benteng untuk mempersempit wilayah gerak musuh. Apalagi setelah konsentrasi
Belanda di Jawa udah selesai, pasukan didatang lagi ke Sumatera. Sampai akhirnya pun perang Padri pun berakhir. Tokohnya ya, ini tokohnya harusnya tadi saya kasih tahu dulu ya. Tokohnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Oke, untuk terakhir sendiri akses menuju Bonjol pun diputus oleh Belanda. Jadi benar-benar diisolasi ya daerah itu. Akses jalan-jalan yang menuju pusat dari Imam Bonjol ini dikuasai. Pusat menuju benteng ini loh, jalannya semua dikuasai. Sehingga pasokan makanan pun nggak bisa masuk dan mereka nggak bisa keluar juga. Akhirnya Tuan Imam Bonjol pun diajak berunding ya. Tapi ini tipu muslihat Belanda adalah ketika diajak berunding justru ditangkap. Inilah kejelekan dari mereka ya. Mereka mau melakukan apapun itu secara curang, secara bohong pun mereka lakukan. Yang penting mereka menang. Jadi kata-kata mereka nggak bisa dipegang. Untuk pasca perang sendiri, setelah selesainya perang Padri, kerajaan Panunjung tidak lagi otonom ya. Raja diperlakukan seperti bupati mengikuti model Jawa. Kemudian Belanda melakukan monopoli kopi. Dan pertambangan pun dimulai di sini. Selanjutnya adalah perang Diponegoro ya. Tokohnya jelas, tokohnya adalah perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro ya. Tahunnya 1825 1830. Ini tahun inilah yang sering disebut dengan perang habis maghrib ya. Kenapa dibilang habis maghrib? Soalnya tahunnya tepat dari tahun 18.25 sampai 18.30. Jadi habis maghrib 18.25 habis maghrib loh. Selama 5 menit ya. Itu sudah istilah aja. Oke, ini tokohnya Pangeran Diponegoro seperti ini. Beliau sosoknya seperti apa? Beliau adalah putra tertua Hamengkubuwono III. Dibesarkan oleh neneknya Ratu Ageng di daerah Tegal Rejo. Pelajaran yang beliau tempuh adalah kitab agama Islam, ajaran Islam, kemudian lingkungannya pesantren. Tetapi meskipun beliau itu bangsawan, tapi kehidupannya tetap dekat dengan masyarakat karena kalau di pesantren di desa ya. Jadi hubungannya dengan masyarakat itu sangat baik, sangat disegani. Bukan kayak raja dengan rakyat, tapi lebih kayak pemimpin suatu wilayah seperti itu. Oke, kondisi sosial politiknya, jadi memang posisi Jawa sebelum 1825 ini sempat ada yang namanya intervensi kerajaan. Sempat berlaku sejak zaman Dendles. Di sini Dendles sendiri menghapuskan sistem sewa tanah dan ini sangat merugikan masyarakat Jawa waktu itu. Kemudian mengurangi pendapatan kerajaan padahal sudah berlaku sejak tahun 1746. Jadi gini, posisi Belanda waktu itu sangat menyengsarakan rakyat. Belanda sendiri juga terlalu ikut campur kegiatan internal kerajaan. Jadi suka mengatur kerajaan. Dan ini yang nggak disukai oleh para bangsawan waktu itu. Dan akhirnya pun kenapa kok sampai Diponegoro nggak di kerajaan, nggak tinggal di kerajaan karena kerajaan tidak sepaham, kalau istilahnya ya terlalu dikuasai oleh Belanda. Untuk sebab umumnya sendiri banyak rakyat ini terbelit bentuk pajak dan pungutan. Itu yang pertama. Jadi keadaannya rakyat itu menderita.
Yang kedua, keraton itu tidak berdaya menghadapi Belanda karena rajanya sendiri baru mau bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga adalah pihak keraton yang terlalu hidup mewah, padahal rakyatnya sedang menderita. Oke, ini Jenderal de Kock, lawannya adalah Pangeran Diponegoro. Bawahnya ada Pangeran Mangkubumi. Ini tokoh-tokoh yang membantu Diponegoro. Ada Sentot Ali Basyah Prawirodjo, kemudian Kiai Mojo. Oke, ini ada insiden sebab khususnya ya. Belanda ini ingin membuat jalan begitu, tetapi jalannya ini melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, patok-patok ini sorenya itu langsung diubah, malamnya itu diubah menjadi tombak. Dan ini penangkapan Belanda ya sebagai wujud penentang ya. Orang pasukan Diponegoro ini ingin menentang Belanda. Karena Troliga memang ya dengan membuat jalan melewati makam ini kan sebuah pelanggaran ya, sebuah pertanda untuk memang ngajakin perang ya. Oke, akhirnya tahun 1825 ini pengikutnya berkumpul. Setelah ada insiden itu berkumpul, takutnya Belanda menyerang, dan ternyata benar, Belanda melakukan penyerangan di Tegalrejo. Di sini Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ya di daerah Bukit Selarong. Warga anak-anaknya pun diamankan di Dekso. Nah, gua Selarong inilah yang gua ini, bukit ini bentuknya gua, dan ini dijadikan markas persembunyian Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro sendiri pun pendukungnya banyak, ada 15 pangeran dan 41 bupati. Jadi cakupannya sangat luas ini yang mau mendukung Diponegoro. Kemudian untuk tujuan khusus sendiri, Gubernur Jenderal Belanda ya, Van der Capellen ini menghapus sewa tanah. Dampaknya bangsawan harus mengembalikan uang muka kepada para pengusaha. Kehilangan sumber pendapatan dan membayar uang muka menjadi alasan para bangsawan dan dalam perang. Ini alasan kenapa kok para bupati bangsawan ini nggak suka dengan Belanda, karena harus mengembalikan uang muka kepada para pengusaha akibat dari kebijakan Belanda. Oke, Selarong ini dijadikan markas tempat mengatur strategi ya. Jadi menyusun strategi perang ini dilakukan di Selarong. Oke, di periode awal banyak kota yang berhasil ditaklukkan ya. Jogja, Banyumas, Kedung, Pekalongan, Semarang, Lembang, banyak yang berhasil disatukan atau dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Sampai akhirnya Diponegoro sendiri pun diangkat menjadi sultan ya. Sultan Abdul Hamid Heru Cokro atau Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Oke, ini pusat pembagian wilayah ya beserta pemimpinnya. Jogja itu Pangeran Diponegoro, Babelan, Kedung dan sebagainya ini ya. Kalian bisa baca ya. Sampai Pajang, Sukowati ya. Jadi untuk struktur sendiri, struktur pemerintahan ini sangat detail ya Diponegoro ini. Jadi dari memilih wilayah, kemudian pemimpin wilayahnya siapa, semua terorganisasi dengan baik, sehingga ini membuat kesulitan Belanda dalam mengalahkan Diponegoro karena pengikutnya sangat banyak, sangat besar. Oke, ini beberapa alur peperangannya ya. Dari pusat pertahanan yang sering dipindah-pindah agar tidak diketahui Belanda.
Oke, ini bendera-bendera yang wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Diponegoro, meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, dan sebagian bukan Jawa Barat ya, sebagian Jawa Timur. Cukup luas ya, luas sekali, dengan satu komando yang luar biasa. Padahal ini bukan kerajaan, tapi beliau bisa, pengaruhnya luar biasa. Ini menunjukkan memang pengaruh Pangeran Diponegoro ini sangat besar di Pulau Jawa. Oke, ini simbolnya memang beliau sering disimbolkan dengan naik kuda terus bersorban ya. Nah, ini strategi karena memang Belanda ini sangat kesulitan, yang banyak strategi yang dilakukan. Yang pertama, mendatangkan pasukan dari berbagai wilayah luar, kayak Sumatera, Ambon, Maluku dan sebagainya, itu ditarik pulang ke Jawa. Tujuannya untuk mengalahkan Diponegoro. Yang kedua adalah membangun benteng stelsel atau sistem pertahanan benteng. Ini yang sangat terkenal di era waktu itu, karena Belanda membangun banyak sekali benteng ya. Kalau kalian di Ungaran itu ada juga bentengnya, depan banyak sekali benteng pokoknya ya, benteng pendem ya, itu kan. Nah, tujuannya adalah menguasai perwilayah-wilayah kecil sehingga mempersempit kekuasaan Diponegoro. Ruang geraknya dipersempit sehingga pergerakannya bisa diawasi. Tapi ya resikonya karena membangun banyak benteng, banyak uang yang dikeluarkan untuk bangun benteng. Nah, ini benteng stelsel ya. Nah, tadi tujuannya adalah mempersempit ruang gerak musuh. Jadi musuh kalau bergerak kelihatan, dan untuk memotong pengikut-pengikutnya lewat ini penguasaan wilayah, istilahnya seperti itu. Per wilayah dikuasai. Kemudian juga membujuk punggawa-punggawanya atau pemimpin anak bawahannya Diponegoro ini, dibujuk agar mau berdamai dengan Belanda. Salah satunya ya ini Sentot Raiwardijo. Ini kayak kepala bagian perangnya gitu ya, panglima perangnya ini dibujuk agar mau bekerja sama dengan Belanda, karena memang waktunya yang cukup lama. Akhirnya banyak beberapa pengikutnya yang mau bekerja sama dengan Belanda. Sempat juga sayembara 20.000 ringgit ya, yang berhasil melawan Diponegoro. Kalau kalian lihat tadi Patimura cuma 1.000 ya, Diponegoro kepalanya adalah 20.000. Luar biasa. Oke, untuk akhir perlawannya seperti apa? Akhirnya banyak pengikut Diponegoro yang ditangkap, ada yang dibujuk untuk menyerahkan diri, ada yang dibujuk dengan iming-iming hadiah, ada juga Sentot itu juga dibujuk, Kiai Mojo pun juga dibujuk. Akhirnya karena saking banyaknya pengikutnya yang tertangkap entah bekerja sama dengan Belanda, akhirnya diadakanlah perundingan. Meskipun pengikut Diponegoro waktu itu masih banyak sekali. Nah, perundingannya adalah di Magelang. Nah, tetapi sekali lagi inilah tipu muslihat Belanda. Ketika dilakukan perundingan, bukan dilakukan berunding, tapi justru pimpinannya ditangkap ya. Akhirnya pun Belanda Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Dan tanggal 8 Januari 1855 beliau wafat. Oke, sekian dulu di video kali ini, udah cukup lama ya, 30 menit. Baru tiga perang tadi ya, ada Patimura, kemudian Padri dan Diponegoro. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di pembahasan perang selanjutnya.
Sampai kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah tutur kata atau ada info yang salah saya menyampaikan, tolong dikoreksi. Dan jangan lupa untuk presensi komen di kolom komentar YouTube ya. Ketik pertama kelas, nama dan nomor absen. Untuk tugas sendiri, Pak, tugasnya apa, Pak? Oke. Tugas ada di modul ya. Halaman 38. Uji kompetensi 2. Ada 5 soal, silakan kalian tulis jawabannya di situ. Kemudian di foto ya, foto ada namanya. Jadi di samping uji kompetensi 2 kasih namamu, kemudian foto, kirim ke lewat Google Classroom. Sampai kapan, Pak? Waktu pengerjaannya sampai hari Minggu ya, hari Minggu. Tanggal berapa itu kamu lihat aja. Ini kan hari Senin, hari Minggu pokoknya. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Salam Historia.